selamat siang pemirsa, selamat tahun baru Imlek. Di hari yang spesial ini saya Pram Senjaya dan rekan saya Loviana Dian kembali hadir membarui informasi ada dalam Ayu Siang hari ini pemirsa. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan rekan saya Loviana Dian. Halo Lovi, apa kabar hari ini? Ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Kita awali Ayu Siang hari ini dengan terbakarnya sebuah gudang sembako dan makanan ringan di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kebakaran gudang makanan ringan ini diduga karena konsleting listrik. Api menghanguskan gudang sembako dan makanan ringan di Kelurahan Keradenan, Cibinong, Kabupaten Bogor malam tadi. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh isi gudang karena banyaknya material yang mudah terbakar. Akses menuju lokasi yang sempit dan sulitnya sumber air menjadi penghambat upaya pemadaman. Setidaknya 15 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan memadamkan api. Cuman memang kita di sini terkendala lokasinya yang menyempit gitu, jadi untuk pergerakan kami kurang leluasa. Boleh tahu ini gudang apa sih Pak? Ini gudang apa sih Pak? Gudang apa? Gudang makasih itu. Gudang sembako, gudang sembako apa? Makanan ringan, ciki sama biskuit. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Tidak ada korban dalam insiden ini dan kasus ini kini ditangani Polres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kebakaran juga melanda ratusan bangunan semi permanen yang terdiri dari rumah kontrakan dan kios pedagang di Jalan Duri Kepamas, Kebonjeruk, Jakarta Barat dini hari tadi. Api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan di sekitar lokasi. Dari keterangan saksi, diduga api berasal dari kompor pedagang nasi goreng yang menyambar bangunan semi permanen yang ada di sekitarnya. Awalnya ya pengapian dari dekat nasi goreng. Cuma api itu dari mana nggak tahu. Pokoknya dari toko apa dagang nasi goreng Pak? Tukang nasi goreng. Nasi goreng. Terus ini yang kebakar ini apa aja sih Pak? Sini Pak. Ini yang kebakar, ini kontrakan semua. Sama kios gitu kali ya Pak? Ya, kontrakan, kios rokok, apa lapak. Petugas berjibaku memadamkan api dengan menerjunkan belasan unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kesal karena ditagih uang sewa kontrakan, seorang pria nekat membakar rumah kontrakannya. Sempat melarikan diri, pelaku akhirnya ditangkap polisi. Kebakaran di wilayah RW 303. Kobaran api dan asap tebal terlihat dari salah satu rumah kontrakan di kawasan Jalan Cibogo atas Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Petugas pemadam kebakaran yang datang pun langsung berjibaku memadamkan si jago merah. Kejadian bermula saat pemilik kontrakan datang menagih uang sewa kepada pelaku. Pelaku yang kesal kemudian langsung membakar seisi rumah kontrakan dan langsung melarikan diri. Ini keponakan lagi nagih kontrakan, dia marah, langsung dia mungkin dibakar ini sama orang itu yang kontrak. Oh jadi ini kebakaran ini disengaja ya, dibakar aja ini. Api padam setelah 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan berjibaku selama 30 menit. Itu di atas satu rumah ya? Satu rumah. Di belakang SD Sukawarna dan depan SMP 26. Kesulitan berarti awal pertama titik lokasi kita mencari jalan akses yang terdekat. Dan setelah kurang lebih udah ada pancaran, baru kita cari akses yang terdekat, yang teraman. Sementara pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya ditangkap polisi. Pelaku kini ditahan di Polsek setempat guna pemeriksaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pegiat media sosial Edi Mulyadi ditahan penyidik Barreskrim Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian. Penahanan beralasan agar Edi tidak melarikan diri.
Edi Mulyadi resmi ditetapkan tersangka kasus ujaran kebencian oleh penyidik Bareskrim Polri. Edi pun langsung ditahan untuk mencegah yang bersangkutan melarikan diri. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Didampingi kuasa hukumnya, Edi Mulyadi akhirnya hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri. Edi diperiksa dalam kasus dugaan ujaran kebencian atas ucapannya yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Pagi tadi sebelumnya dimulai pemeriksaan di hadapan awak media, Edi kembali menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan penolakannya terhadap ibu kota negara di Kalimantan. Saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Oke. Kenapa? Karena IKN banyak kajiannya tuh ya. Paling penting misalnya tidak tepat waktunya. Duit yang segitu banyaknya harusnya buat mensejahterakan rakyat. Sebelumnya Edi sempat mangkir pada panggilan pertama. Dirinya beralasan surat panggilan tidak memenuhi syarat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum menjadi YouTuber, Edi Mulyadi mengaku pernah menjadi wartawan. Edi juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR bersama PKS, namun gagal. Edi Mulyadi terseret masalah hukum gara-gara pernyataannya tentang ibu kota negara baru menyinggung warga Kalimantan. Edi sebenarnya telah meminta maaf, namun masyarakat Tanah Borneo tetap meminta aparat mengusut tuntas kasus dugaan ujaran kebencian ini. Sempat terlontar dari kuasa hukum Edi agar masalah ini diselesaikan dengan undang-undang pers karena Edi mengaku wartawan senior. Namun hal itu tentu harus melalui pemeriksaan lebih jauh untuk menilai apakah video yang dibuat Edi merupakan produk jurnalistik atau bukan. Dalam keterangan profilnya, Edi Mulyadi menerangkan pernah bekerja sebagai wartawan dalam Forum News Network, sebuah portal berita milik PT Forum Adil Mandiri yang sebelumnya dikenal sebagai majalah Keadilan. Edi pernah terdaftar di Persatuan Wartawan Indonesia pada 22 Mei 1995, namun menurut PWI, status keanggotaan harus diperpanjang. Pria berusia 56 tahun ini belakangan membuat channel YouTube dengan nama Bang Edi Channel yang kebanyakan berisi kritikan atas kinerja pemerintahan Jokowi. Di channel YouTube-nya pula, Edi merilis pernyataan tentang ibu kota negara baru yang menyinggung masyarakat Kalimantan. Pada tahun 2019, Edi juga pernah mencoba terjun ke dunia politik bersama Partai Keadilan Sejahtera alias PKS. Edi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari Dapil Jakarta 3, namun gagal terpilih. Polisi akhirnya berhasil meringkus otak dan provokator di balik aksi ricuh massa GMBI di Mapolda Jawa Barat. 2 orang provokator yang diringkus melengkapi 11 tersangka yang sebelumnya telah diamankan. Jajaran penyidik Polda Jawa Barat menetapkan 12 orang tersangka dalam aksi massa GMBI yang berujung kericuhan. Jumlah ini bertambah setelah polisi berhasil mengamankan 2 orang provokator kerusuhan yang terjadi pada Kamis pekan lalu. Saat penangkapan kedua provokator, polisi temukan sejumlah senjata tajam di mobil mereka. SBI ini merupakan orang yang pertama kali melakukan orasi yang mengatakan bahwa saya mempunyai 500 orang yang siap mati. Dan di mobilnya sudah mempersiapkan alat kejut listrik, pisau cutter, celurit, dan stik softball. Selain menetapkan 12 tersangka, polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya senjata tajam, benda tumpul, batu, serta kaca yang digunakan dalam kerusuhan, hingga kendaraan yang belakangan diketahui tak dilengkapi dokumen yang sah. Sebelumnya ratusan massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI melempari markas Polda Jawa Barat dengan batu dan botol. Massa juga membakar ban bekas dan memblokade Jalan Soekarno-Hatta hingga menyebabkan kemacetan.
Masa mendesak Polda Jawa Barat serius mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap anggota GMBI yang terjadi di Karawang beberapa waktu lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Polisi menangkap 3 buronan kasus bentrokan maut di Sorong, Papua yang menewaskan 18 orang. Ketiganya dibawa dengan pengawalan ketat tim Suspolda Papua Barat. Tiga buronan kasus bentrokan maut di Sorong, Papua langsung digiring dengan pengawalan ketat setibanya di Bandara Deu Sorong. Ketiganya ditangkap dalam pelarian saat turun dari kapal di Pelabuhan Fakfak. Mereka kemudian dibawa ke Mapolresta Sorong Kota oleh tim khusus Polda Papua Barat. Para pelaku diduga terlibat dalam pembakaran gedung klub malam Double O yang menyebabkan 17 orang tewas terbakar. Satu lainnya dibacok dalam pertikaian. Namun di Pelabuhan Fakfak masih bisa ditangkap oleh tim dari Polres Fakfak dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres di atas kapal KM Tidar tujuan Sorong menuju Tual. Hingga saat ini polisi telah menangkap 14 tersangka dalam kejadian bentrokan maut di kota Sorong. Polisi juga masih memburu sejumlah buronan lainnya yang diduga menjadi provokator dan otak pembakaran tempat karaoke Double O. Dari Sorong, Papua Barat, Centri Andrew Suripati, iNews melaporkan. 5 jenazah korban bentrok di Sorong, Papua telah teridentifikasi. Beberapa di antaranya telah dibawa keluarga ke rumah duka masing-masing. Salah satu jenazah korban bentrokan Sorong yang telah teridentifikasi atas nama Vikram Koronas. Jenazah Vikram dibawa ke rumah duka di Sorong. Vikram adalah salah satu karyawan di tempat hiburan malam yang terbakar saat bentrokan. Jenazah dimakamkan pada siang hari di Pekuburan Islam kilometer 13 Kota Sorong. Jenazah Indah Cleo yang juga menjadi korban tewas dalam bentrokan Sorong juga tiba di rumah duka kemarin malam. Indah merupakan DJ di tempat hiburan malam lokasi bentrokan dan baru 2 hari bekerja. Jenazah Indah kemudian dimakamkan di Kecamatan Tilatang Kamang, Agam, Sumatera Barat. Jenazah lain yang teridentifikasi atas nama Ferman Saputra. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang kemarin malam. Jenazah dijemput pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang maling gagal kabur setelah beraksi karena tersangkut DO jendela di rumah korbannya. Ironisnya pelaku dan korban ternyata masih bertetangga. Inilah video amatir yang menggambarkan aksi gagal seorang maling di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ia gagal kabur setelah beraksi karena tersangkut di jendela. Akibatnya, ia sempat menjadi bulan-bulanan warga. Ironisnya, si maling dan korban ternyata bertetangga. Dari pengakuan korban, pelaku bukan kali pertama beraksi mencuri. Jadi bang, nggak ada barang yang sempat diambil? Nggak sempat. Karena kan posisi adik aku kan bangun, kalau misalnya dia lewat dari tirai, kan ada tirai di sini. Lewat aja mau dipukul adik aku, misalnya situ, supaya nggak sempat langsung turun dia. Supaya nggak tirainya ya ada barang berharga langsung lompat, nggak ada, udah lompat, adik aku langsung sergap, nahan dia. Kasus ini selanjutnya dilaporkan ke polisi dan ditangani jajaran Polsek Medan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini pemerintah kembali memberi subsidi harga minyak goreng pada masyarakat, dan informasinya usai jeda bersama rekan Pram Sinjau.